Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat limpahan karunia-Nya, berkat taufik hidayah-Nya, kita masih bisa merasakan manisnya iman. Kita masih bisa merasakan manisnya ukhuwah, manisnya persaudaraan, dan kita masih bisa bernafas sampai detik ini. Banyak sekali nikmat-nikmat yang Allah cabut dari orang lain ya. Jangan sampai Allah mencabut juga nikmat kita. Jangan sampai karena sebab kemaksiatan kita, Allah mencabut nikmat-nikmat tersebut. Maka sebelum itu, mari kita bersyukur dengan lafaz Alhamdulillahirabbil alamin. Tak lupa pula salawat dan salam kita sajikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kita bisa meneladani Rasulullah. Kita bisa melakukan sunnah-sunnah Rasulullah dan semoga di yaumil akhir kelak kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui bersama. Ada dua mata yang menjadi analogi kita yang sering menjadi kegiatan kita sehari-hari, aktivitas kita sehari-hari. Apa itu? Yaitu mata lebah dan mata lalat. Kenapa harus lebah dan lalat? Kita ketahui bahwasannya lebah adalah hewan yang sangat baik, hewan yang sangat bermanfaat. Ia hinggap di bunga-bunga untuk mengambil sari, kemudian menjadi madu. Dan itu sangat bermanfaat bagi semua orang. Madu sangat baik untuk kesehatan dan menjadi obat. Maka kebalikannya adalah lalat. Bagaimana dengan lalat? Lalat adalah hewan yang bisa kita temui di tempat-tempat yang kurang bersih, ya, bisa dikatakan kotor begitu. Nah, kedua mata ini adalah analogi dari apa yang sering kita rasakan dan apa yang sering kita kerjakan. Mata lebah. Mari teman-teman semuanya, sahabat inspirasi, mata lebah ini memiliki sifat yang baik sekali. Yaitu ia selalu melihat sifat-sifat yang baik, sifat-sifat yang positif, dan melihat dari kacamata yang positif pula. Ketika kita berumah tangga, lihatlah sisi positif dari seorang pasangan kita. Mungkin ketika kita bekerja, lihatlah sisi positif ketika kita bekerja. Mungkin ketika kita menghadapi suatu ujian, lihatlah dari sisi positifnya pula. Jangan menjadi mata lalat ketika kita berumah tangga melihat sisi negatif dari seorang pasangan kita. Nah, itu salah. Kemudian ketika kita bekerja, kita lihat dari sisi negatif di mana tempat kita bekerja. Ketika kita menghadapi suatu ujian dan tantangan, kita juga melihat dari sisi negatif. Itulah sifat dari mata lalat. Kita tinggal memilih apakah kita mau menjadi mata lebah ataukah menjadi mata lalat. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasannya boleh jadi jika itu buruk menurutmu, namun itu baik menurut Allah.
Dan boleh jadi jika itu baik menurutmu, namun buruk menurut Allah. Sesungguhnya Allah lah yang maha mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Jauh sebelum itu Allah sudah memberikan wanti-wanti, memberikan suatu statement bahwasannya belum tentu bahwasannya sesuatu yang buruk itu adalah buruk menurut Allah. Sesuatu yang baik itu menurut kita, tapi itu belum tentu baik menurut Allah. Bisa jadi kebalikannya. Maka dari itu ketika kita menghadapi sesuatu, hendaklah dengan cara tenang dan memandang seperti mata lebah. Sebaliknya, ketika kita menghadapi sesuatu yang baik, kita tetap memandang secara mata lebah, jangan menjadi mata lalat. Karena mata lalat adalah dominan melihat sisi dari negatif, sedangkan mata lebah melihat dari sisi positif. Seorang peneliti mengatakan bahwasannya di dalam pikiran kita terdapat banyak sekali pikiran-pikiran negatif tanpa disadari. Namun, ketika seseorang bisa mengendalikannya, maka pikiran-pikiran negatif itu akan berubah menjadi pikiran positif. Kita sering menyebutnya positive thinking. Kalau sahabat pernah mendengar dari mata jatuh ke hati. Kalau ini dari mata jatuh ke pikiran. Karena apa yang kita lihat, kita resapi, kemudian kita pikirkan. Maka ketika kita melihat dengan cara positif, pesan itu sampai ke otak kita. Dan pikiran yang hadir saat itu adalah pikiran positif. Namun sebaliknya ketika mata kita melihat dari sisi negatif, kemudian mata itu menyampaikan pesan ke kepala ke pikiran kita, maka pikiran kita pun menjadi negatif. Maka peneliti itu memang benar-benar akurat gitu. Nah, kalau hasil penelitian saja kita percayai, bagaimana pula dengan firman Allah yang sudah saya sebutkan tadi? Selama ini mungkin kita sering melihat dengan mata lalat, maka ubahlah itu menjadi mata lebah. Ketika kita bisa berani untuk positive thinking bagaimanapun keadaannya, berani untuk berprasangka baik bagaimanapun keadaannya, maka di situ pula Allah akan menurunkan rahmatnya. Allah akan menurunkan hidayahnya. Jangan kita pikir seorang teman yang mungkin saat ini tidak melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim, mungkin saat ini lalai. Kita sebagai teman, kewajibannya adalah menegurnya, menasihatinya, bukan memberikan hidayah, karena hidayah adalah milik Allah. Maka ketika kita bisa melihat seorang teman tadi dengan pandangan positif, pasti pesan yang akan sampai adalah positif pula. Secara tidak langsung kita akan berdoa untuk teman kita itu. Berdoa supaya dia diberikan hidayah, diberikan kesempatan, diberikan kelapangan, rezeki, dan lain sebagainya. Maka dari itu, semoga kita bisa menjalani aktivitas kita sehari-hari dengan memandang sebagai pandangan mata lebah, bukan menjadi mata lalat. Sampai bertemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.